Do you wanna know? Well, I feel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita tentang bilangan bulat berpangkat positif. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, Ananda mampu menyatakan bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan bulat berpangkat positif. Yang kedua, bisa menyatakan bilangan bulat berpangkat positif ke dalam bentuk desimal. Yang ketiga, bisa membandingkan bilangan bulat berpangkat positif yang relatif besar. Yang keempat, menentukan bilangan bernilai positif atau negatif. Untuk lebih pahamnya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Untuk merubah bilangan bulat berpangkat positif ke dalam bilangan desimal, caranya adalah rubah ke dalam bentuk perkalian. Kita lihat yang pertama, 10 pangkat 6 artinya adalah 10 kali 10 sebanyak 6 kali. 3, 4, 5, 6. Oke, hasil dari 10 pangkat 6 adalah, kita lihat, ada berapa nolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya 10 pangkat 6 sama dengan 1 juta. Yang B, min 4 pangkat 4 artinya perkalian min 4 sebanyak 4 kali. Min 4 kali min 4 kali min 4 kali min 4. Kita lihat, min 4 kali min 4. Min ketemu min positif. 4 kali 4, 16. 16 kali min 4, min 64. Min 64 kali min 4 adalah 256. Nah, kita lihat yang C, 2 pangkat 3, artinya 2 kali 2 kali 2. Dikali 3 pangkat 3, artinya kali 3 kali 3 kali 3. Oke, kita lihat, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 3, 24, 24 kali 3, 72, 72 dikali 3 adalah 216. Yang D, min 3 pangkat 3, artinya min 3 kali min 3 kali min 3 kali 4 kali 4. Min 3 kali min 3, 9. 9 kali min 3, min 27. Min 27 kali 4, min 108. Min 108 kali 4, min 432. Jadi merubah bilangan bulat positif ke dalam bentuk bilangan desimalnya adalah rubah ke dalam bentuk perkaliannya. Kita lanjutkan untuk soal menyatakan soal bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Nah, kalau untuk menyatakan bilangan desimal ke dalam bilangan bulat berpangkat positif, caranya adalah rubah ke dalam bentuk faktor-faktornya. Rubah ke dalam bentuk faktor-faktornya. Kita lihat, untuk soal yang pertama, 512. Nah, jadi kita gunakan pakai pohon faktor saja biar lebih mudah. 512 bisa dibagi 2. 5 bagi 2, 2. Kemudian sisa 1. Kemudian 11 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10, sisa 1. 12 bagi 2, 6. Berarti 512 bagi 2, 256. Kemudian masih bisa dibagi 2. Masih bisa dibagi 2, berarti nilainya berapa? 1, 2, 8. Berarti 128. Masih bisa bagi 2. 64. Masih bisa dibagi 2. Ini 32. Masih bisa bagi 2. Berarti 32 bagi 2, 16. 16 bagi 2, 8. 8 bagi 2, 4. Kemudian 4 bagi 2, 2. Nah, yang di luarnya kita lingkari. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya apa? 2-nya ada 9 kali, sehingga 512 dirubah dalam bentuk bilangan berpangkat positifnya adalah 2 pangkat 9. Oke, itu untuk yang A. Yang B, kita lihat. Yang B, 2916. Kita mulai dari membagi dengan 2. Berapa hasilnya? 1400.
58. Oke. Kemudian dibagi, masih bisa bagi 2. Dibagi 2. 729. Oke. Bagi 2 nggak bisa, berarti bagi 3. Bagi 3 berarti 2, 4, 3. Oke. Bagi 3 berarti 81. Bagi 3, 27. Bagi 3, 9. Bagi 9 bagi 3, 3. Nah, kita lihat. 2-nya ada 2, 3-nya ada 3, 4, 5, 6. Artinya 2916 dirubah ke dalam bentuk bilangan bulat berpangkat positif, 2-nya pangkat 2 dikali 3-nya pangkat 6, berarti 3 pangkat 6. Kita lihat yang C-nya 70 juta. 70 juta bisa dibagi 10. Jadi 7 juta bisa dibagi 10, 700.000. Bisa dibagi 10, 70.000. Bisa dibagi 10, 7.000. Bisa dibagi 10, 700. Bisa dibagi 10, 70. Bisa dibagi 10, 7. Artinya kita lihat 7 pangkat 1 kali. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis. Kemudian 10-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya 7 kali 10 pangkat 7. Oke? Nah, begitu cara merubah ke dalam bentuk bilangan bulat berpangkat. Kita lanjutkan dengan membandingkan bilangan berpangkat besar. Untuk lebih pahamnya bagaimana caranya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukanlah bilangan yang lebih besar antara A 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3. Kemudian 4 pangkat 5 dengan 5 pangkat 4. 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. Kemudian pangkat yang besar 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kita lihat pola dari bilangan yang kecil, yang A, B, dan C. Kita lihat untuk yang A, 3 pangkat 4 artinya adalah perkalian 3 sebanyak 4 kali. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 81. Kemudian 4 pangkat 3 artinya perkalian 4 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 64. Mana yang lebih besar, nilai 3 pangkat 4 atau 4 pangkat 3? 3 pangkat 4, berarti tandanya adalah lebih. Begitu juga untuk yang B. 4 pangkat 5 artinya adalah perkalian 4 sebanyak 5 kali. 4 pangkat 5 hasilnya adalah 1024. Kemudian 5 pangkat 4 artinya perkalian 5 sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 625. Mana bilangan yang lebih besar? Adalah 4 pangkat 5, 1024. Artinya tandanya adalah lebih. Yang C juga begitu. 5 pangkat 6 artinya perkalian 5 sebanyak 6 kali. 5 pangkat 6 hasilnya adalah 15.625. Nah, kita lihat 6 pangkat 5 artinya perkalian 6 sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 7.776. Mana nilai yang lebih besar? 5 pangkat 6. Berarti tandanya di sini lebih. Nah, sekarang bagaimana kita menyimpulkan untuk bilangan yang berpangkat besar untuk yang D? Perhatikan A, B, dan C. Kalau bilangannya berurutan 3, 4, 4, 5, 5, 6, kemudian pangkatnya. Untuk kasus A, B, sama C itu kesimpulannya sama, yaitu tandanya lebih. Nah, untuk kasus yang D, perhatikan, bilangannya juga berurutan. Nah, sekarang untuk menyimpulkannya, perhatikan untuk A, B, dan C-nya. Bilangannya berurutan, dan 3 pangkat 4 lebih dari 4 pangkat 3. Artinya perhatikan pangkatnya. Kalau bilangannya berurutan. Artinya 100 dengan 101 bilangannya berurutan. Nah, perhatikan pangkatnya. 101 dengan 100. Maka tandanya adalah lebih. Nah, begitu cara menyimpulkan untuk membandingkan bilangan berpangkat besar. Jadi kalau bilangannya berurutan, perhatikan pangkatnya. Oke, dan pangkatnya juga berurutan. Jadi perhatikan pangkatnya. Lanjutkan dengan menentukan bilangan bernilai positif atau negatif. Jika sebuah bilangannya besar,
kita harus menentukan apakah nilainya positif atau negatif. Tidak mungkin kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Nah, caranya adalah sebuah bilangan akan bernilai positif, jadi akan bernilai positif jadi yang pertama dulu adalah kalau bilangan pokok positif. Kalau bilangan pokoknya positif, itu pasti nilainya positif. Oke, berapapun pangkatnya, kalau bilangan pokok positif, pasti nilainya positif. Nilai positif. Yang kedua, kalau bilangan negatif, tetapi pangkatnya genap. Jadi pangkatnya harus bilangan genap, maka nilainya adalah positif. Nah, sedangkan untuk yang negatif, jadi kalau untuk negatif jika bilangan pokoknya negatif dan pangkatnya ganjil, maka nilainya negatif. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama, 75 pangkat 10, apakah nilainya positif atau negatif? Perhatikan bilangan pokok. Bilangan pokok yang mana ini namanya bilangan pokok, sedangkan 10 artinya bilangan berpangkat. Nah, kita lihat 75 itu adalah bilangan positif. Jadi tadi kalau dia bilangan pokoknya positif, nilainya sudah pasti positif. Berarti ini nilainya positif. Oke, untuk yang kedua, perhatikan, rupanya bilangan pokoknya negatif. Nah, kalau bilangan pokoknya negatif, perhatikan pangkatnya. Apakah pangkatnya bilangan ganjil atau bilangan genap? 15 adalah bilangan ganjil. Berarti kalau bilangan pokok negatif dan pangkatnya ganjil, nilainya adalah negatif. Yang ketiga, perhatikan bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya min 15, artinya bilangan pokok negatif. Dan perhatikan pangkatnya. Bilangan pokok negatif, tetapi pangkatnya genap, nilainya adalah positif. Nah, begitu cara menentukan bilangan bernilai positif atau negatif. Jadi tergantung dari bilangan pokoknya. Sedangkan kalau bilangan pokoknya negatif, perhatikan pangkatnya, bilangan genap atau bilangan ganjil.